Terkadang kita perlu berjalan sendiri, bukan karena ingin menjauh, tapi untuk memberi ruang pada diri agar bisa bernapas jauh dari hiruk-pikuk dunia. Kadang kita butuh sunyi, bukan untuk menghilang, tapi untuk kembali menjadi utuh. Kesendirian bukan pelarian, melainkan pertemuan antara jiwa yang lelah dan alam yang menenangkan. Masih pagi buta saat aku menyalakan motor, menyusuri jalan aspal yang basah oleh hujan semalaman. Udara dingin menyelinap lewat celah jaket, menggigil kulit, tapi rasanya justru menyenangkan. Dingin yang nyata membuatku merasa hidup. Suasana masih senyap, hanya gemuruh mesin motor dan desir angin yang menemani lajuku ke arah Trawas. Langit mulai membuka tabirnya. Semurat emas merekah di ufuk timur, perlahan mengusir gelap. Dari kejauhan, puncak Welirang berdiri gagah, diselimuti cahaya keemasan. Ia nampak seperti puncak gunung emas dalam dongeng-dongeng masa kecil. Diam, angkuh, namun memberi rasa damai yang tenang. Sesampainya di base camp, aku selesai registrasi. Aku mulai melangkah. Jejak pertama di jalan setapak seperti membuka lembaran baru. Dedaunan basah, embun yang menggantung, dan aroma tanah yang khas. Semua menyambut dengan sunyi yang sadu. Hutan di pagi hari adalah dunia yang berbeda. Tak banyak suara manusia, hanya gemericik aliran sungai yang menyelinap di antara pohon-pohon, burung yang saling bersautan. Dan hembusan angin yang sesekali menggoyahkan dedaunan. Disinilah aku merasa seutuhnya sendiri, bukan kesepian, tapi sendiri yang menyembuhkan. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 menit sampai di pos 1. Sepertinya di bawah ada aliran sungai, kayak mungkin air terjun atau apa. Sampai di pos 2, perjalanan sekitar sama 10 menitan. Pos 2 Supit Urang. Ada 2 jalur. Satu jalur gua, satunya mungkin jalur aliran sungai. Kita lewat yang datar saja. Sampai di area camp. Setelah nanjak sedikit dari area camp, sampai di pos 3, jarak sekitar 10 menitan juga dari pos 2.
Hutan rimba, memasuki hutan rimba. Areanya luas. Sampai, alhamdulillah sampai di puncak. Ternyata di puncak ada sumber air, guys. Wah, rongono gak nggawa banyu akeh, kayak kopi. Langkah demi langkah membawa aku pada puncak Bonkaji. Kabut tipis menyelimuti udara, bercampur celaga embun pagi. Dari sini, dunia nampak lebih sederhana, lebih jujur. Kubiarkan tubuh tenggelam dalam dingin, lalu kubuka bekal sederhana, mie instan, hangat, dan kopi hitam dengan sedikit jahe. Mungkin terdengar remeh, tapi dalam keheningan ini, semuanya terasa lebih berarti. Kamera ku angkat 1-2 jepretan untuk mengabadikan momen. Tapi sesungguhnya bukan itu yang lebih penting. Yang lebih berharga adalah momen hening yang tak bisa difoto. Tarikan napas dalam, suara alam yang menyentuh jiwa, dan percakapan diam-diam antara hati dan semesta. Di sini ada sumber airnya, guys. Jadi nggak perlu repot-repot bawa air dari bawah. Hari Minggu sepi sekali, cuma ada satu tenda tok.
area luas cocok buat campground, musola. Nah, kalau mau lihat City Lake harus camp di situ. Setelah puas menikmati sunyi, kaki ini mulai kembali menapak turun. Jalan yang sama, tapi kini terasa berbeda. Hutan tetap lebat, suara alam masih mengalun. Namun, ada ketenangan yang tinggal di dada. Seolah ada sesuatu dalam diri yang kembali utuh. Ternyata ini jalur air terjun. Namanya Coban Suwung. Di akhir perjalanan, aku mulai belajar satu hal. Terkadang, kita memang perlu sendiri, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk lebih dekat pada diri sendiri. Sendiri bukan berarti sepi, tapi kesempatan untuk berdialog dengan diri yang sering kita abaikan. Di bawah itu adalah base camp Loroan, sedangkan di sini ini adalah jalur ke Puncak Rengganis. Base campnya di situ, dan ini Puncak Bankaji. Jadi bersebelahan antara base camp Loroan, Puncak Rengganis, Gunung Pegat, sama Puncak Bankaji. Base camp Loroan rame guys.